Saya pikir setelah 3 tahun mengurung diri dalam rasa salah dan ketakutan, semuanya akan berakhir. Saya pikir waktu akan menghapus jejak digital itu, tapi ternyata salah. Mereka kembali lagi, seolah waktu tidak pernah berjalan. Mungkin kamu ada di posisi yang sama hari ini, bingung, takut, dan bertanya-tanya, kok masih ya ditagih? Apa mereka nggak punya masa kadaluarsa? Di video ini, Abah akan jelaskan kenyataan pahit tentang dunia pinjaman online yang jarang diungkap ke publik. Jangan panik, lihat dulu yang satu ini. PMP! Yes! PMP! Jaya, jaya, jaya! Ojo! Kendor! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Alhamdulillah bertemu kembali ya dalam sesi video yang Abah sih inginnya setiap hari membuat video-video di channel YouTube ini. Mudah-mudahan diberikan keluangan waktu, diberikan kesehatan untuk ada terus membersamai kalian semua. Nah, ada secangkir kopi es nih. Abah suka kopi es. Ya teman-teman, kita nyeruput kopi dulu ya, biar rileks. Bismillah. Nikmat sekali. Nah, di kesempatan kali ini Abah akan bawakan salah satu tema yang cukup menarik dan banyak sekali dijumpai di masyarakat, khususnya teman-teman atau saudara kita yang terjerat dan terjebak di pinjaman online. Ditagih setelah 3 tahun, menunggak setelah 2 tahun, menunggak stop bayar akibat ketidakmampuan, tiba-tiba ditagih kembali hari ini setelah 3 tahun berlalu. Nah, ada apa sih ini? Nah, Abah nanti akan berikan edukasi buat kalian semua dan sekaligus pemahaman ya. Namun sebelumnya, bagi kawan-kawan semua yang belum support channel YouTube ini, bantu dengan cara di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di-like, di-share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Nah, kawan-kawan semua, kalian yang mau join di grup WA Abah ya, di grup WA Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran, silahkan. Ada 3 grup. Ada grup reguler, ada grup PIP, ada grup PPIP. Nanti kalian boleh tanyakan dulu ke admin ini ya, untuk yang regulernya seperti apa. Nanti kalian boleh ikut gabung dan grup ini berbayar ya. Ada banyak yang bertanya, kok berbayar? Ya, berbayar Bapak Ibu ya. Oke, 3 tahun berlalu. 2 tahun berlalu, masih tagih Pak. Bahkan penagihannya mengerikan. Penagihannya benar-benar membuat shock. Karena hampir setiap saat, setiap menit, telepon berdering. Ya, ini handphone berdering terus. Handphone berdering, pesan-pesan WA masuk terus-menerus. Dan itu terus-menerus bergulir tiap hari. Bahkan makin kencang, makin keras. Dan ini dirasakan oleh kawan-kawan kita. Ada apa sih ini, Bah? Kok bisa ya? Katanya setelah 90 hari itu nggak ada itu. Ditagih itu udah ada itu. Udah angus dan sebagainya. Mungkin pemikiran kalian sama. Seperti teman-teman lainnya. Angus. 90 hari nggak ditagih. Dan terbukti anyep. Nggak ada yang nagih. Anyep ya. Nah, ingat teman-teman semua ya. Dimanapun berada. Terkait penagihan, itu pasti tetap akan ada. Dan mereka memiliki hak untuk menagih. Setelah 90 hari, bukannya berhenti untuk ditagih dan bukannya tidak boleh menagih. Yang tidak bisa menagih itu dari internalnya. Dari internal mereka sendiri. Untuk pinjaman daring ya, kecuali pinjaman online ilegal ya. Bebas mereka, nggak terikat dengan aturan. Ya. Untuk yang legal, mereka akan stop di 90 hari, mereka akan serahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang akan terus-menerus menagih tanpa batas waktu. Mereka akan terus mengejar Anda. Mereka akan terus menagih Anda, mereka akan terus pressure Anda, mereka akan terus tekan Anda untuk melakukan pembayaran, mereka akan intimidasi Anda untuk melakukan pembayaran. Nah, ini yang terjadi, fenomena yang terjadi. Ya, mungkin Anda menunggak, sekarang kan 2026, mungkin Anda menunggak di 2023 atau 2024. Kenapa sekarang 2026? Kembali, Bah. Rame banget. Bahkan bikin saya syok. Nggak ada jeda itu penagihannya. Syok banget gitu. Nah, itu yang terjadi fenomena. Mereka diberikan secara aturan di POJK pun mereka boleh menagih
setelah 90 hari. Mereka boleh menagih setelah 1 tahun, mereka boleh menagih setelah 2 tahun, mereka boleh menagih setelah 3 tahun. Dan itu adalah penagihan oleh pihak ketiga. Paham kan? Jadi kalian yang saat ini sedang terjebak pinjol, sudah merasa aman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yuk, kembali waras pikiran kita. Jangan merasa aman, jangan merasa nyaman. Nunggak pinjaman online itu tidak ada kata aman dan nyaman. Nyaman dan aman itu dari pikiran kalian. Bagaimana kalian bisa mengkondusifkan pikiran kalian. Bisa menciptakan pikiran kalian yang lebih adem lagi. Jadi jangan terfokus kepada ancaman dan teror yang selama ini Anda anggap sudah tidak ada, Anda anggap sudah hilang, tapi nyatanya makin menjadi-jadi di 2026 ini, ya. Segala sesuatu, segala kemungkinan bisa saja terjadi, Bapak Ibu saudari ya, dimanapun berada yang menonton channel YouTube ini. Untuk itu kalian yang merasa bingung, stres, tidak pernah ada treatment ataupun tidak punya teman saat situasi seperti ini, yuk gabung dan join di grup WA PMP, Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Biar kalian makin kuat, biar punya saudara, biar kalian bisa ngobrol juga dengan Abah di grup tersebut. Silakan join di grup WA Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran, PMP. Nah, untuk Anda tanya bagaimana cara gabungnya? Pasti ini grup berbayar ya. Berbayar untuk masuk ke grup ini. Anda boleh tanyakan, ini ada nomor adminnya. Silakan ya, biar makin kuat, makin strong menghadapi situasi yang mungkin tidak menentu bagi kalian yang saat ini menjalani situasi gagal bayar di pinjaman online. Gagal bayar bukan karena kondisi gagah-gagahan jagoan, gagal bayar yang memang sengaja kalian lakukan setelah kalian pinjam, cair lalu kalian niat gagal bayar, bukan. Itu namanya ngerampok, itu ngerampok online itu ya. Gagal bayar di sini diakibatkan oleh beberapa situasi kondisi, misalnya tadinya Anda terus-menerus melakukan pembayaran, gali lubang tutup lubang, dan ternyata itu adalah cara yang keliru. Anda menggali lubang utangan dan menutup utangan lain dengan gali lubang, tutup lubang, buka lagi aplikasi, tutup, buka lagi aplikasi, tutup, dan itu keliru dan salah. Ada juga yang akunnya diretas digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, oleh joki dan sebagainya. Ada juga akunnya yang dipinjam oleh temannya dan sebagainya, dengan kisah-kisah yang mungkin memilukan bagi kalian semua, merasa tertipu oleh teman sendiri, meminjam akun, lalu temannya kabur, dan Anda lah yang sekarang ketiban pulungnya untuk bayarin pinjolnya. Banyak kisah banget ya, seperti itu. Oke, silakan join dan gabung. Nah, kawan-kawan semua dimanapun berada, mungkin cukup saja ya Abah sudahi untuk video kali ini terkait 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun, kok ditagih lagi? Itu jawabannya. Mereka punya hak untuk menagih. Ya, mereka stop di 90 hari, lalu mereka akan meneruskan penagihan, diserahkan, dialihkan ke pihak ketiga atau agensi penagihan. Itu dijamin, dan memang secara peraturan ya, aturannya ada dan boleh ya. Dan kalian cukup waras saja dan siap-siap dengan berbagai macam ancaman teror tersebut. Bagaimana antisipasinya? Simak terus channel YouTube ini dengan video-video edukatif lainnya, dan syukur-syukur kalau kalian bisa join dan gabung di grup WA biar bisa makin waras ya. Itu saja kawan-kawan semua. Yuk kita tutup video kali ini ya. Seperti biasa Abah mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Abah tutup dengan doa ya, biar kalian bisa makin cerah. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang saat ini sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan segala macam masalah tentang pinjaman online dan berikut penagihan-penagihannya ya Allah. Ampuni hamba. Hamba ingin semuanya ini berakhir ya Allah. Ingin semuanya ini kembali baik-baik saja seperti dulu. Hamba tidak mengenal pinjaman online ya Allah ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang merasakan sakit ya Allah, sakit fisik, ya Allah sembuhkan mereka. Angkat sakit penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini serba kekurangan, ekonominya kekurangan, hidupnya pas-pasan, bahkan sampai untuk makan pun ya Allah mereka tidak mampu ya Allah. Kembalikan ekonominya menjadi ekonomi syariah tanpa riba, ekonomi yang Engkau berkahi ya Allah, rezeki yang selalu dan senantiasa Engkau berkahi ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini dalam rumah tangganya selalu ada cekcok permasalahan, selalu ribut ya Allah,
Ampuni mereka, bahagiakan dan utuhkan rumah tangganya, persatukan kembali dan jauhkan dari perceraian, perpisahan, ya Allah. Kami semua ingin bahagia, bahagia lahir batin. Ampuni kami semua, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi insan yang selalu taat dan istiqomah atas perintah Allah. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau mau join dan ngobrol dengan Abah, masuk aja di grup WA, biar kita sama-sama bisa cari solusi terbaik atas gagal bayar yang saat ini Anda alami. Silakan kawan-kawan semua, Abah izin pamit ya. Namun sebelumnya, apabila ada kalimat-kalimat, ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Seperti biasa, ini mulut kadang-kadang ya suka nyeloteh yang menyakitkan. Nggak apa-apa, namanya manusia ya. Nah, itu saja teman-teman semua, terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.